Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada 6. Yang pertama, setelah mengamati dan melakukan diskusi pada kasus permasalahan yang ditampilkan guru melalui PPT, siswa mampu menemukan manfaat tumbuhan dan hewan dengan benar. Kedua, setelah melakukan pengamatan di luar kelas dan berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Ketiga, setelah siswa mengamati dan membaca teks yang disajikan guru, siswa mampu menemukan ciri kata baku dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Kelima, setelah mengamati gambar yang disajikan guru, siswa mampu menemukan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, petani, dan pedagang. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari materi, makna kemerdekaan, dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, petani, dan pedagang dengan tepat. Nah, itulah 6 tujuan pelajaran kita pada kali ini. Untuk mencapai ke-6 tujuan itu, maka anak-anak harus belajar dengan semangat dan yakin. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kalian akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Materi ini disusun sesuai dengan buku guru dan buku siswa kurikulum 13. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, yaitu kata baku. Informasi yang terdapat di suatu teks sebaiknya dituliskan dengan menggunakan kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapkan kata-kata. Perhatikan tabel ini dengan teliti. Ada 5 contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Yang pertama, nasihat. Contoh kata tidak bakunya. Contoh kata bakunya nasihat. Yang kedua, contoh kata tidak baku. Apotik. Contoh kata bakunya apotek. Yang ketiga, cuman. Contoh kata tidak bakunya. Contoh kata bakunya cuma. Keempat, gubuk. Contoh kata tidak bakunya. Contoh kata bakunya gubuk. Yang kelima,
Jadwal. Contoh kata tidak bakunya. Contoh kata bakunya jadwal. Nah, itulah 5 contoh kata tidak baku dan kata baku. Kalian perhatikan dengan teliti ya. Lihat kalimatnya. Nah, di sini ada teks naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian akan menemukan kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan teks BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, 19 Mei tahun 1992. Pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar dari kejadian saat itu. Perhatikan peta konsep ini. Kita akan menjawab secara bersama-sama. Perhatikan. Apa yang disimpan BM Dia? Jawabannya, naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa BM Dia menyimpan teks proklamasi tersebut? Jawabannya, karena dia menilai teks tersebut sangat berguna dan memiliki sejarah tinggi. Siapa yang menganjurkan teks tersebut untuk disimpan di Arsip Nasional? Jawabannya, Presiden Soeharto. Bagaimana keputusan BM Dia? Jawabannya, keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah tersebut sangat tepat karena seluruh bangsa Indonesia dapat melihat teks asli tersebut. Kapan BM Dia menyerahkan naskah tersebut? Jawabannya, pada Selasa pagi tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30. Di mana BM Dia mengambil teks tersebut? Jawabannya, di tong sampah. Yang kedua, pelajaran kita kali ini, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3, manfaat makhluk hidup. Perhatikan gambar ini. Yang pertama, gambar ayam. Kedua, tumbuhan sahang atau lada. Yang ketiga, sapi. Keempat, kerbau. Kelima, beluntas, keong sawah, dan domba. Makhluk hidup, hewan dan tumbuhan mempunyai manfaat. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur,
dan susu. Kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Inilah 5 manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Keempat, sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang ketiga adalah muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Pengaruh kemerdekaan bagi pendidikan, petani, dan pedagang. Ada 3 gambar, yaitu gambar anak sekolah, seorang pedagang, dan petani. Pengaruh kemerdekaan bagi pelajar. Pelajar dapat lebih mudah dalam menuntut ilmu. Sekolah tidak dibatasi untuk kalangan tertentu saja. Pelajar dapat memilih pendidikannya karena ada banyak lembaga pendidikan. Pengaruh kemerdekaan bagi petani. Petani bebas mau bertani, bebas untuk menanam apa saja. Tidak ada pajak yang harus dibayar. Pengaruh kemerdekaan bagi pedagang. Pedagang bebas melaksanakan aktivitasnya tanpa perasaan takut. Bebas berdagang tanpa ada kekangan dari pihak tertentu. Tidak ada pajak yang diberikan kepada penjajah. Hasil dagang milik sendiri, tidak dibagikan kepada penjajah. Tindakan yang harus dilakukan agar hidup sejahtera. Menabung, investasi, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, dan rajin bekerja. Nah, itulah pelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa mengulang materi pembelajaran ini di rumah ya. Selain itu, silakan mengerjakan soal evaluasi. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.